Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan diskusikan tentang pemilihan persamaan farmakokinetik yang tepat. Seperti tadi pengantar di depan, ketika kita sudah melakukan terapeutic drug monitoring, kita harus bisa melakukan interpretasi hasil dari TDM itu sendiri, ya. Setelah kita interpretasikan, kita tentukan apakah obat yang kita berikan ini sudah sesuai, sudah masuk ke dalam range terapeutik atau jendela terapi. Nah, jika belum, jika termasuk subterapeutik, jika termasuk ke dalam kategori toksik, ya, maka kita harus lakukan penyesuaian atau kita tentukan lagi dosisnya atau intervalnya atau bahkan keduanya. Nah, dalam menentukan itu kita sejogjanya harus berdasarkan parameter-parameter yang dibutuhkan, ya. Misal seperti yang kita pelajari yang lalu, bahwa rangkaian dosis, regimen dosis itu sifatnya individual karena adanya banyak faktor variabilitas di sana, variabilitas respon, sehingga kita harus bisa menentukan regimen dosis yang sesuai dengan kondisi dari pasiennya. Nah, ketika kita sudah melakukan penyesuaian regimen dosis, kita harus bisa menginterpretasikan lagi, memprediksikan apakah regimen dosis yang sudah kita berikan ini sudah sesuai, sudah masuk ke dalam range terapeutik atau jendela terapi, yang dimana jendela terapi itu adalah jarak antara MEC dan MTC, ya. Nah, untuk itu, untuk bisa memastikan bahwa range terapeutiknya atau kadar obat di dalam darahnya itu sudah masuk ke dalam range terapeutik, maka kita harus bisa menentukan persamaan farmakokinetik yang tepat untuk menentukan angka-angka tersebut. Mari kita lihat. Nah, sebelum kita masuk ke memilih persamaan farmakokinetik yang tepat, kita harus tahu dulu pemberian obat itu ada berapa macam banyaknya, gitu ya. Ada berapa metode begitu. Karena kita berkaitan dengan TDM, biasanya obat-obatan yang diberikan itu melalui jalur intravaskular, ya, khususnya intravena. Nah, untuk pemberian intravena saja itu banyak, ya, banyak jenisnya. Ada yang namanya dosis muatan atau bolus atau loading dose. Mungkin pernah membaca beberapa pustaka yang menuliskan tentang dosis muatan, dosis bolus atau loading dose begitu. Ada juga tentang yang infusi intravena, ada continuous infusi atau intravena, ada intermittent begitu, ya, dan yang lain. Nah, coba kita lihat satu persatu untuk dosis muatan, dosis bolus atau loading dose ini. Jadi ini atau, ya, bisa dikatakan loading dose, bisa dibilang dosis muatan, atau yang biasa dikenal dengan dosis bolus atau IV bolus. Jadi intravena bolus. Intravena bolus atau dosis muatan dan loading dose itu adalah pemberian dengan cara satu kali pemberian dengan dosis tertentu, ya, biasanya dosis besar, ya, pada waktu tertentu. Coba kita lihat kurva ini ada kurva C, ini adalah konsentrasi, ya, konsentrasi obat di dalam plasma, dan ini adalah waktu, ya, ini dosis muatan. Jadi diberikan dosis muatan pada T0 selama waktu tertentu. C ini menunjukkan konsentrasi awal, ya. Setelah pemberian dosis muatan, diberikan dosis muatan, maka nanti akan terjadi C1 pada T1, menunjukkan konsentrasi pada T1-nya. Jadi ketika sudah diberikan dosis muatan, loading dose, maka kadar obatnya akan naik terus, ya, naik terus sampai pada menuju puncaknya begitu, lalu dia akan mengalami penurunan. Nanti kita lihat di belakang bagaimana proses penurunan pada dosis bolus. Jika obat diberikan secara oral, diasumsikan bahwa obat menunjukkan model kompartemen satu terbuka dan mengalami absorpsi yang cepat. Nah, ini kalau misalnya obatnya diberikan secara oral, ya, kita tidak bicara intravena, ya, kita tidak bicara intravaskular, tapi kita bicara oral. Kalau kita bicara oral, maka kurvanya akan mirip juga seperti ini, ya. Ketika obat itu diberikan pada T0 gitu, ya, maka obatnya perlahan-lahan akan meningkat kadarnya, kadar obat di dalam plasmanya. Maka pada suatu titik tertentu ketika dia sudah tunak, sudah seimbang,
ya laju yang masuk dan laju yang keluar itu sama, maka dia akan mengalami penurunan seperti ini. Nah, kalau obatnya itu diberikan secara oral, maka kompartemen yang berlaku biasanya adalah kompartemen 1 terbuka dan absorpsinya cepat. Di mana kompartemen 1 terbuka itu menunjukkan asumsi bahwa tubuh itu hanya memiliki satu kompartemen. Jadi pernah ya membaca tentang kompartemen 2 terbuka, 3 terbuka. Kalau 2 terbuka ada kompartemen sentral, ada kompartemen perifer begitu. Kalau kompartemen 1 terbuka, ya berarti tubuh dianggap hanya punya satu kompartemen. Tubuh itu ya gambarannya berupa satu kompartemen, satu kotak besar gitu. Yang mana itu terbuka. Jadi ada obat yang masuk, lalu akan ada yang keluar begitu ya, konsep kompartemen 1 terbuka. Kalau intravena, ya intravaskuler itu kan tidak mengalami proses absorpsi. Jadi dia langsung ke sirkulasi sistemik, ya proses distribusi. Nah, kalau oral itu kenapa dia juga dikatakan kompartemen 1 terbuka? Karena adanya absorpsi yang cepat tadi. Ya, ada proses absorpsi di sana, di mana obat yang masuk dia akan juga mengalami eliminasi atau ekskresi, ya. Obat akan keluar. Oke, kita lanjutkan. Apabila dosis muatan atau dosis bolus obatnya telah diberikan, ya ketika misalnya kita sudah menuliskan dosis muatannya sekian begitu ya, maka kita mau menghitung nih konsentrasi yang sudah ada di dalam plasmanya berapa sih setelah beberapa waktu diberikan dosis muatan, maka kita bisa tuliskan dengan rumus seperti ini. Ya, konsentrasi awal di mana S ini adalah faktor garam, ya bentuk garam dari obat, bentuk ester. Biasanya kalau di narasi-narasi soal begitu ya, pada obat-obat tertentu yang dia punya bentuk ester atau bentuk garamnya, maka akan ditulis besarannya berapa. Misalnya 0,4, 0,6 seperti itu. F ini adalah bioavailabilitas dikali dengan dosisnya berapa dibagi dengan volume distribusi. V ini VD ya, volume distribusi. Lalu kadar plasma berikutnya C1 pada waktu tertentu setelah diberikan dapat dihitung dengan persamaan berikut yang menggambarkan eliminasi orde pertama. Jadi misalnya tadi kita sudah tahu dosis ketika diberikan dosis muatan kadar awalnya sekian. Nah, setelah beberapa waktu kira-kira kadarnya sekarang berapa ya? Nah, kita ingin tahu, maka kita harus cari C1 dan T1 pada T1. Nah, sehingga persamaan yang digunakan bisa digunakan yang ini. Ya. Ini hanya substitusi ya, jika C1 digantikan dengan yang ini. Jadi coba kita anggap bahwa C ini adalah C1. Untuk menentukan C2 begitu, maka C1-nya kita masukkan SF dikali dosis muatan dibagi VD. Dan C2-nya digantikan dengan C1. Anggap C1 ini adalah C awal ya, konsentrasi awal. Kita ingin mencari C1. Kalau kita ingin mencari konsentrasi pada waktu T2, konsentrasi 2 pada waktu T2, maka ini adalah C2, di sini C1. Kalau kita ingin mencari konsentrasi ketiga pada waktu T3, maka di sini adalah konsentrasi 3, di sini adalah konsentrasi 2 pada T2. Demikian seterusnya. Nah, maka rumus yang didapat adalah ini. Kenapa di sini ada E pangkat epsilon pangkat min KT1 ya. Ini bacanya bukan E, ini bacanya epsilon. Nah, karena di sini dari kurva terlihat ketika kita ingin menentukan kadar atau konsentrasi obat dalam plasma pada waktu tertentu pada C1 ini sudah mengalami penurunan. Makanya di sini ada pengali dengan epsilon pangkat min KT. Ya. Nah, dosis bolus ini atau intravena bolus atau loading dose diberikan dalam rangka untuk mempercepat tercapainya steady state ya, untuk mempercepat tercapainya konsentrasi obat yang tinggi di dalam plasma sehingga waktu untuk tercapai steady state-nya menjadi lebih cepat. Nah, dosis bolus ya atau loading dose ini diberikan pada obat-obatan yang sangat lama sekali, sangat lambat dalam mencapai steady state-nya. Atau kok naiknya kok sangat lambat begitu. Jadi proses absorpsinya itu sangat lambat. Nah, sehingga butuh suatu loading dose.
Dari mana kita tahu bahwa konsentrasinya kok lama gitu ya, absorpsinya lama? Itu terlihat ketika beberapa riset tentang TDM dari obat tersebut, obatnya kok pada waktu sudah misalnya hampir setengah waktu paruh atau bahkan sudah mendekati waktu paruh, sudah 4 kali T setengahnya atau 5 kali T setengahnya, kok konsentrasi obatnya tidak meningkat secara signifikan gitu, atau kok tidak mencerminkan kurvanya sudah mengalami penurunan, kok obatnya masih terus saja naik gitu. Nah, sehingga bisa dikatakan obat itu absorpsinya sangat lambat, sehingga butuh suatu suntikan awal ya, pemberian awal dengan dosis yang lumayan besar, biasa disebut dengan loading dose, sehingga diharapkan ketika dia cepat naiknya, cepat tingginya kadarnya, maka tercapai steady state-nya menjadi lebih cepat. Oke, itu untuk bolus ya. Sekarang kita masuk ke infusi kontinu. Jadi diberikannya secara infus yang kontinu ya, diberikan dengan melalui infus, sehingga kalau diberikan secara infus itu termasuk dengan yang kontinu ya, berkelanjutan gitu. Nah, sampai pada keadaan tunak. Saya coba pakai yang ini ya. Nah, kurva konsentrasi plasma versus waktu. Di sini ada kurva ya, di sini ada C ya. Di sini ada C, di sini ada waktu. Di sini adalah masih sama seperti yang di atas ya. Kurva konsentrasi plasma versus waktu dihasilkan oleh infusi kontinu. Nah, ini adalah pemberian infus kontinu. Infusi kontinu, bedakan ya bentuk kurvanya. Di sini ada tanda infus dimulai. Oke, di sini kan masih C-nya 0 konsentrasinya. Obatnya di dalam plasma masih 0. Karena pada T0, maka sejak itu kita berikan infusi. Ya, kita berikan obat melalui infusi, maka dia akan naik secara perlahan-lahan. Terus dia tidak akan meningkat langsung tajam. Ya, tapi dia akan meningkat perlahan-lahan, terus saja meningkat sampai pada keadaan setimbang atau steady state ya, CSS konsentrasi steady state. Dan pada waktu infusi dihentikan, ini kan ada infusi dimulai ya, 4 kali waktu paruh, misalnya waktu paruhnya 3 jam, maka 4 dikali 3 jam itu sudah 12 jam, maka dia sudah mulai mengalami kesetimbangan ya, mulai berada pada keadaan tunak. Dan ketika infusnya kita stop karena sudah selesai pemberiannya ya, infusi itu contohnya dosisnya sekian selama waktu tertentu, periode waktu tertentu misalnya. Nah, setelah habis gitu ya, dihentikan, maka konsentrasi obatnya akan mengalami penurunan. Nah, akan mengalami penurunan. Ketika tidak dihentikan ya dia akan terus gitu ya. Terus saja, dan mungkin belum tercapai keadaan tunaknya gitu. Tetapi biasanya observasi yang menggambarkan beberapa obat itu 3 sampai 5 kali T setengah ya, 3 sampai 5 kali T setengah itu sudah mengalami keadaan tunak gitu ya, 3 sampai 5 kali T setengah. Nah, ini kurva untuk yang infusi ya, infusi pemberiannya infusi yang kontinu ya, ada yang nanti infusi intermittent itu, ini yang kontinu. Nah, karena di sini ada keadaan tunak CSS ya, konsentrasi steady state, maka kita bisa hitung berapa sih konsentrasi steady state rata-rata di sini gitu ya, rata-rata setelah dia dari 0 sampai ke CSS ini gitu. Maka kita bisa cari dengan ini, SF dikali dosis dibagi tau. Tau itu interval pemberiannya berapa lama dibagi dengan clearance. Nah, untuk cari C2 nya juga sama, tinggal masukkan saja epsilon pangkat min KT2, karena ingat konsep ketika kurva itu sudah mengalami penurunan, konsentrasi obat mengalami penurunan, maka pasti ada pengali epsilon pangkat min KT ya. Oke, ini tadi konsep infus yang kontinu, keadaannya sudah tunak. Nah, gimana kalau dihentikannya setelah keadaan tunak tercapai, kita ingin tahu C2 nya berapa. Oke, sekarang udah selesai infusinya, kita stop. Berapa sih kadar obatnya sekarang di dalam plasma gitu ya, kita ingin tahu, maka tinggal dicari C2 nya.
C2-nya karena SF dosis dibagi tau ya, dibagi CL ini sama dengan C1 tadi ya. Mana tadi ya? Enggak ada saya tulis ya. Nah, jadi C2 sama dengan C1 dikali epsilon pangkat min KT1. Rumusnya kan ini. Sebenarnya sama dengan yang bolus ya prinsipnya ya. Nah, ini. Nah, tinggal C1-nya berapa nih gitu. Jika C1 digantikan oleh CSS rata dan T1-nya digantikan T2, maka C1-nya digantikan dengan CSS, maka jadilah seperti ini rumusnya, persamaannya. Bedanya ada dibagi tau dibagi clearance. Kalau yang bolus tadi tidak ada taunya, tidak ada interval. Kalau continue infusion itu ada. Ya, oke. Sekarang tadi sudah diberikan secara infusi continue, dihentikan setelah keadaan tunak. Lalu bagaimana jika dihentikannya sebelum keadaan tunak tercapai? Misal ada suatu kondisi tertentu di mana infusi kontinunya harus dihentikan. Nah, misalnya seperti itu. Penentuan pemberian obat dengan model bolus atau model infusi. Jadi kan ketika kita dapat kita ketemu dengan pasien begitu ya, kita harus menentukan ini pemberian obatnya dengan cara apa ini, bolus, butuh infusi butuh intravena bolus atau loading dose, atau bisa langsung infusion. Itu bergantung pada hubungan antara durasi input obat dan waktu paruhnya. Nah, sebagai contoh, jika obat diberikan secara cepat melalui IV bolus atau oral, maka obat akan diabsorpsi secara cepat dibandingkan dengan waktu paruhnya. Nah, jadi kalau absorpsi obatnya cepat, kita bisa berikan secara IV bolus. Ya. Coba kita lihat yang ini. Ya. Jika obat diabsorpsi dalam waktu yang relatif lama dibandingkan waktu paruhnya, ini ya, sejumlah besar obat itu akan dieliminasikan selama durasi input. Jadi semisal obatnya tadi diberikan dalam waktu yang absorpsinya itu sangat lambat ya. Absorpsinya lambat, lebih lambat daripada waktu paruhnya. Nah, maka selama pemberian obat itu ya, selama pemberian obat di mana absorpsinya sangat lambat, itu bahkan terjadi fase eliminasi. Ada beberapa obat yang sudah tereliminasi. Nah, selama durasi input dan konsentrasi plasma yang dihasilkan sehingga mengikuti pemberian infusi, sehingga pemberiannya harus melalui infusi. Loh, kan tadi di depan konsepnya adalah kalau obatnya sangat lambat itu butuh loading dose tadi ya. Kok di sini jadinya kalau absorpsinya dalam relatif lama dibandingkan waktu paruh, maka sejumlah besar obat akan dieliminasikan selama durasi input, sehingga modelnya ikut model yang pemberian infusion gitu ya. Nah, perlu dibedakan bahwa ketika absorpsi obat itu sangat lambat ya, dan memang dibutuhkan keadaan efek yang diinginkan itu cepat tercapai, maka kita putuskan untuk pemberian loading dose. Tetapi ketika obat itu absorpsinya sangat lambat ya, bahkan di saat durasi input pemberian obatnya mengalami proses eliminasi, maka kita lihat dulu karakteristik dari respon yang akan dihasilkan begitu ya. Ketika obat itu sangat sempit indeks terapeutiknya atau jendela terapinya sangat sempit, maka kan kita harus menjaga supaya obat itu tetap stabil di dalam jendela terapinya. Makanya pemberiannya yang stabil adalah dengan infusion ya, infusion continuous infusion, infusi continue. Nah, seperti itu. Apalagi kalau obatnya sangat lama diabsorpsi, lebih besar dari T setengahnya atau waktu paruhnya. Nah, lalu kita lihat yang aturan ini aja yang lebih gampang ya. Panduan dalam menentukan model pemberian obat itu menggunakan konsep 1/6 dari waktu paruh. Jadi beberapa pustaka itu sudah menentukan breakpoint ya. Breakpoint itu baseline-nya. Oke, kita tentukan kalau misalnya durasi input ya, durasi input T in ini
durasi input obat ya. Durasi input obatnya 1/6 sama dengan 1/6 atau kurang dari 1/6 T setengah. 1/6 T setengah misalnya T setengahnya 3, berarti 1/6 dari 3 jam. Maka kita tentukan pemberiannya melalui IV bolus. Itu ya. Kok durasi pemberian obatnya cuman berapa gitu ya, kecil sekali, maka ya sudah berikannya IV bolus, nggak perlu pakai infusion. Kalau lebih dari 1/6 T setengah, maka kita putuskan pakai infusion continue atau infusi tapi yang singkat periodenya, intervalnya. Jadi panduan ini harus dipahami ya. Oke, kita lanjut. Jika tidak dapat ditentukan dengan pasti, ada kalanya kondisi kita tidak bisa menentukan ini IV bolus atau infusion atau continuous atau infusi singkat, maka kita putuskan gunakan dengan infus singkat atau IV bolus. Karena kurva yang dihasilkan lebih menunjukkan proses absorpsi dan eliminasi, maka kurvanya akan seperti ini. Ya. Oke, nah di sini ada persamaan ini ya. 1 min epsilon pangkat min KT. Ini I-nya harusnya di bawah ya, in gitu ya. Nah, 1 min epsilon pangkat min KT in ini menunjukkan fraksi keadaan tunak yang akan dicapai selama infus. Nah, menunjukkan konsentrasi. Kalau yang C-nya ini adalah konsentrasi puncak pada akhir infus ya, misalnya di sini ini garis putus-putus ini maksudnya ini sudah dihentikan di sini gitu ya. Dihentikan di sini. Ada garis di sini ya, putus-putus ini sudah dihentikan. Nah, inilah T-nya pemberiannya selama durasi input obatnya sampai dihentikan di sini ya, dan kita ingin tahu fraksi keadaan tunak yang akan dicapai selama infus itu berapa sih? Karena kan ini belum steady state-nya di sini, steady state-nya di sini. Nah, sehingga belum tercapai, sehingga berapa sih yang harusnya tercapai? Maka kita masukkan 1 min epsilon min KT in ini. Nah, tadi di depan dosisnya kan dibagi dengan interval ya, tau. Kalau di sini dibagi dengan durasi input obatnya, TIN-nya. Oke, kita kembali ke sini. Nah, sekarang ketemu kurva yang baru lagi. Ini kok nggak bisanya. Nah, ini konsentrasi, ini waktu, selalu kurvanya itu hubungan dari konsentrasi dengan waktu ya. Di sini ada TIN, ini ada T1, ini ada T2, ini ada yang garis lurus kurvanya, ini ada yang garisnya putus-putus, ada yang titik-titik. Nah, coba kita lihat ya. Model dosis bolus itu mengasumsikan bahwa input obat atau absorpsi terjadi seketika. Oke, tadi ya, kalau bolus itu absorpsinya cepat, input obatnya cepat. Karena itu, interval penurunan T1, di mana T1 itu adalah gabungan TIN, durasi input obat, ditambah dengan waktu kedua ya, T2, mulai terjadi pada akhir periode infusion. Nah, yang ini ya, yang C1 terjadi pada akhir infusion. Saya nggak bisa pakai ini ya, semoga terlihat ya penunjuknya ini warna kuning. Oke, jika TIN, ingat TIN itu adalah durasi input obat ya, durasi input obat, durasi masuknya obat itu diantara kurang dari 1/6 dari T setengahnya, maka konsentrasinya hampir sama dengan infusi singkat dan dosis bolus. Jadi bolus dengan infusi singkat itu mirip ya, sehingga ketika diberikan langsung tinggi konsentrasinya, maka dia akan sudah sampai tunak, maka dia akan turun gitu. Makanya infus bolus atau infusion singkat itu pada dosisnya biasanya besar. Kalau infusi singkat ada periode tertentu, interval tertentu, tapi intervalnya sangat singkat gitu ya.
Jika waktu durasi inputnya jauh lebih besar dari 1/6 T setengah, maka konsentrasi yang dihitung dengan menggunakan model infusi singkat dan dosis bolusnya berbeda. Nah, sehingga kalau dia sama-sama durasi obatnya itu kurang dari 1/6 dari T setengahnya, maka kalau dia diberikan dosis bolus, IV bolus atau infusion singkat itu sama saja. Tapi kalau dia sudah lebih besar, maka harus ditentukan ini kita menggunakan IV bolus atau yang infusion ya, continuous gitu. Perlu dicatat bahwa dosis bolus diasumsikan diabsorpsi seketika. Karena itu konsentrasi puncak awal lebih tinggi daripada yang diprediksikan oleh yang infusi singkat. Jadi IV bolus itu tadi ya akan sangat tinggi kurva awalnya. Akan tetapi konsentrasi plasma pada akhir model infusi ya, setelah akhir model infusi ini yang sudah penurunan ini ya, TIN jam setelah infusi dimulai dan semua kadar plasma berikutnya lebih rendah untuk mode dosis bolus. Jadi kalau bolus itu dia akan naik sangat tinggi tapi dia akan turun cepat begitu ya dan terjal. Tapi kalau yang lain yang infusi singkat, karena modelnya infusi ya, baik infusi singkat atau infusi continuous, itu dia akan turun perlahan-lahan gitu ya. Oke, ini persamaannya bisa nanti disimak lebih lanjut. Oke, sekarang tadi kita sudah berbicara IV bolus ya, lalu infusi singkat, continuous, sebelum atau sesudah tuna. Nah, bagaimana kalau dosis muatan dilanjutkan infusi? Nah, biasanya ini ada dosis pemeliharaannya ya. Oke, kita berikan loading dose sekian besar dosis untuk mencapai konsentrasi yang tinggi, cepat mencapai steady state. Maka karena tadi dia langsung setelah mencapai steady state ya, dia akan turun terjal. Nah, maka supaya menjaga obat itu tetap pada range terapeutiknya, karena efek obatnya masih harus muncul begitu, maka kita harus berikan dosis obat kembali dengan cara infusi gitu. Oke, ini udah sampai steady state nih, udah sampai range terapeutik yang diinginkan, supaya ketika dia mulai mengalami penurunan, oke kita suntikan lagi, kita berikan lagi, kita jaga supaya kadar obatnya tetap pada range terapeutik. Makanya diberikan infusion. Nah, bagaimana cara menentukannya? Bila pasien diberikan dosis muatan dan dilanjutkan dengan infusi, maka persamaan inilah yang berlaku. Ada penjumlahan di sini ya. Tinggal kita masukkan dosis yang untuk loading dose tadi ya, SF dosis muatan dibagi VD epsilon pangkat min KT1, karena ini C1, ditambah dengan yang infusion ya. Kalau infusion dosisnya dibagi tau atau interval, dan di sini CL atau clearance, dan di sini fraksi ya, ada 1 minnya ya. Ada 1 min karena ada fraksi keadaan tuna, dan di sini ada penurunan. Oke. Terus ini adalah ini tadi yang dosis muatan dilanjutkan infusi. Sekarang muncul lagi nih istilah baru ya, intermittent. Nah, bedanya infusi continuous dengan intermittent adalah kalau dia infusi continuous ya itu diberikan dengan dosis tertentu, tapi dengan periode tertentu, intervalnya tetap. Sama sih, intervalnya juga tetap, tapi tidak dihentikan begitu ya. Mana ya, saya ada contoh gambarnya enggak ya? Oke, enggak ada ya. Nah, coba saya gambarkan, nanti coba saya tambahkan ya, contohkan gambar. Jadi intermittent itu ada di sini, bayangkan ini ada kurva ya. Ada kurva X-nya adalah waktu, Y-nya adalah konsentrasi. Nah, pada waktu T0 diberikan obat, diinfus gitu ya, diinfusi, diberikan naik gitu ya, naik konsentrasinya sampai pada keadaan tuna dia akan turun perlahan-lahan. Dah, di stop kan obatnya. Lalu diberikan lagi.
Nah, jadi seperti itu. Jadi seperti segitiga bersusun gitu ya, gunung bersusun. Jadi tidak ada kelanjutan. Kalau continuous itu seperti yang di atas tadi ya. Ini ya kurvanya. Nah ini terus saja, terus tiba-tiba nanti ketika dihentikan dia akan turun. Kalau intermittent itu beda ya. Intermittent itu dia seperti segitiga begitu ya. Maka dia setelah mau habis baru dihentikan. Habis dihentikan, tapi intervalnya tetap. Nah, intervalnya itu tetap begitu ya. Selama misalnya obatnya diberikan 50 mg selama 1 jam. 1 jam habis, berikan lagi 50 mg 1 jam. Nah, kalau infusion continuous itu waktu periodenya lebih panjang. Gitu ya. Oke. Itu intermittent dan continuous ya. Nah, intermittent interval tetap menuju keadaan tuna. Jika obat diberikan secara intermittent, interval dosisnya tetap hingga keadaan tuna tercapai, of course pasti kita bisa hitung konsentrasi steady state-nya dengan menggunakan ini. Masih dengan konsep infusion, karena sama-sama infusion ya. Jika absorpsi diasumsikan lebih cepat dibanding T setengahnya, ya, waktu durasi infusnya itu lebih cepat daripada T setengah, maka konsentrasi maksimum dan minimumnya juga dapat ditentukan. Ingat ketika ada semin, ada penurunan, maka ada pengali epsilon pangkat min k tau. Bukan T lagi di sini ya. Ini tau. Interval pendosisan. Nah, sekarang coba kita lihat gambar ini ya. Ini ada konsentrasi, di sini ada waktu, ini dosis muatan, jadi obatnya diberikan dengan bolus dulu, langsung naik ya, konsentrasinya tinggi, lalu dia nanti ini akan mengalami penurunan cepat gitu ya, langsung gitu turun, maka langsung diberikan infusion. Nah, bahkan ini diberikan dosis bolus tidak lama, maka diberikan pada waktu T1 diberikan infusi, maka dia akan terus naik. Ini kan awalnya kan dia mau turun juga, maka dia akan mengalami naik lagi supaya stabil state ininya, kadar obatnya di dalam plasma, di dalam range terapeutik. Demikian seterusnya ya, turun terus naik diberikan lagi, turun terus naik diberikan lagi gitu ya. Nah, oke, sekarang kita masuk ke rangkaian dosis individual. Apabila pasien diberikan dosis individual dan konsentrasi sebelum keadaan tunaknya harus dihitung, misalnya kita mau berikan dosisnya individual nih, setiap pasien beda-beda. Nah, kita harus bisa menentukan berapa nih keadaan tunaknya yang harus kita capai. Berapa konsentrasi sebelum keadaan tunaknya. Maka salah satu metode yang dapat digunakan adalah menjumlahkan kontribusi setiap individu. Kontribusi setiap individu itu adalah konsentrasi dari setiap dosis yang diberikan, dosis individu yang diberikan. Semisal seperti ini. Nah, ini gambarnya ya. Kalau intermittent itu mirip seperti ini gambarnya. Ya. Ini adalah rangkaian dosis individual. Ya, ini diberikan dosis sekian 50 mg, naik kadar atau konsentrasi obatnya, maka dia waktu tertentu akan turun pada tau tertentu. Setelah selesai ya periodenya, maka dia akan mengalami penurunan, diberikan kembali dosis gitu ya. Begitu lagi, maka diberikan lagi dosis. Nah, yang tinggi ini di atas ini adalah CSS max-nya, konsentrasi maksimum steady state. Di bawahnya ini adalah konsentrasi steady state minimalnya. Nah, untuk mengetahui konsentrasi tadi ya, konsentrasi sebelum tunaknya, maka kita bisa jumlahkan masing-masing dosis ini gitu ya. Untuk CSS max-nya dengan persamaan ini ya, ini sama saja dengan SF dikali dosis dibagi VD dikali 1/1 min epsilon pangkat min k tau. Nah, sama kalau yang minnya S dikali F dikali dosis dibagi VD dibagi dikali 1/1 min epsilon min k tau dikali epsilon min k tau. Nah, ini bisa Anda jabarkan. Yang 1 min epsilon min k tau-nya jadi 1/4. Ya. Oke. Kita masuk ke sini.
Metode perhitungan konsentrasi plasma dari dosis ke dosis itu sangat berguna jika pola akumulasi obat dan potensi efek obat pada setiap titiknya menjadi perhatian utama. Jadi kalau seperti ini ya, kita berikan dosis nih, dosisnya kan individual. Oke, kita berikan dosis sekian. Berapa ya konsentrasinya sekarang di dalam plasmanya? Nah, efeknya gimana? Udah mulai tercapai belum? Harusnya udah mulai nih, tapi belum. Nah, kita lakukan CDM, kita lihat konsentrasinya. Berikutnya lagi, kita kita lanjutkan dosisnya. Sudah ini belum? Sudah tercapai belum efeknya? Masih belum, masih muncul sedikit misalnya, masih belum optimal. Maka diberikan lagi. Jadi konsentrasi tiap dosisnya itu dipantau, gitu ya. Supaya tidak terjadi akumulasi yang sangat besar tadi. Oh ini ketika di CDM, oh ini obatnya sudah melampaui ini nih, udah mendekati toksik, maka dosisnya harus diturunkan. Nah gitu ya. Oke, jika setiap dosis dan interval antar dosis sama, dosis dan intervalnya sama, perhitungan yang lebih sederhana adalah mengalihkan ini untuk mencari CSS max-nya ya. Ini tadi yang sama dengan di atas. Nah, ini tadi yang kontribusi tadi ya. Penjumlahan dosis individual pada keadaan yang tidak tuna. Ini kan ada dosis 1 pada T1. Nah, dia mencapai ini belum keadaan tuna ya ini ya, karena nggak ada CSS di sini. Nah, belum ada CSS nih di sini gitu ya. Diukur gitu kadarnya belum mencapai tuna, maka diberikan kembali dan seterusnya. Nah, ini tuh masing-masing kurva ini ada kadarnya ya. Kita harus lihat kadarnya begitu. Pada waktu dosis pertama, maka itu konsentrasi pertama. Yang kedua gimana? Ketika kita berikan yang kedua gitu ya, maka dijumlahkan nanti dapatlah jadi konsentrasi kumulatif dari dosis pada interval sesuai dosis yang diberikan pada pasien tersebut gitu. Sudah berapa nih konsentrasinya? Ini biasanya diberikannya sedikit demi sedikit ya, tapi dosisnya tetap dan intervalnya sama gitu. Oke, ya. Nah, ini ada persamaan menyambung ini ya. CSS berarti berapa sih konsentrasi steady state-nya gitu ya. Kita kan mau prediksikan steady state-nya berapa nih, karena ini belum tercapai steady state. Maka persamaan yang dipakai adalah ini, SF dosis dibagi VD dibagi epsilon min KT dikali epsilon min K N. N ini yang keberapa gitu. Bernilai 3, karena dia 3 dos, C-nya ada 3, dosisnya ada 3, maka 3. Maka kalau dia 4, maka N-nya 4. Dikali epsilon min KT2. T2 jumlah jam setelah pemberian dosis ketiga. Jumlah jam setelah diberikan dosis ketiga, T2. Ini ya, lihat dari kurvanya. Persamaan ini berguna ketika sejumlah dosis diberikan dengan T atau waktu yang konsisten, sama tadi. Tetapi kok belum tercapai keadaan tunaknya. Kita harus cari prediksi kadar tunaknya berapa. Menunjukkan kadar obat yang dihasilkan oleh rangkaian dosis bolus yang diberikan secara konsisten tapi belum sampai keadaan tunak, dan mengikuti prinsip ini ya, T inputnya lebih besar daripada 1/6 T setengahnya, dapat diperluas untuk menunjukkan rangkaian dosis. Oke, jadi kita bisa prediksikan kadar tunaknya berapa, karena dengan dosis yang sebanyak ini kok belum capai keadaan tunaknya gitu. Oh, capai keadaan tunaknya nanti prediksinya sekian kadarnya. Oke, berarti nanti harus dihitung lagi regimen dosisnya. Nah, ini mungkin yang terakhir ya. Masih ada sedikit ya. Oke. Ini model terakhir ya, bentuk sediaan lepas berkelanjutan atau sustain release. Nah, ada ya sediaan obat yang sustain release. Buat apa sih sustain release itu? Itu dirancang untuk menghasilkan konsentrasi yang tidak banyak fluktuasinya dalam interval pendosisan. Jadi lepasnya itu pelan-pelan ya, sustain release berkelanjutan, sehingga grafik konsentrasi obat dalam plasma itu tidak menumpuk-numpuk gitu, tidak berfluktuasi naik turun gitu.
Karena itu, konsentrasi yang dihasilkan seringkali dapat diestimasikan dengan CS rata keadaan tuna. Ini ya. Konsentrasinya ya pastinya akan mengalami keadaan tuna. Penggunaan rumus CSS ini untuk prognosis dan rilis berdasarkan asumsi bahwa waktu yang dibutuhkan absorpsi atau waktu durasi input obat hampir sama dengan interval pendosisannya. Jadi misalnya interval pendosisnya 3 jam, maka durasi inputnya juga 3 jam. Maka bisa dipakai yang ini. Berarti itu mengikuti bentuk sediaan yang sustain release. Di sini ada banyak ya persamaannya ya. Dikali yang durasi input dibagi dengan yang ini harusnya tahu ini ya. Ini salah tulis ini. Ini harusnya tahu ya, dibagi interval pendosisannya. Nah, ini nanti coba dilihat kembali. Ini cuma turunan dari ini sih ya. Dari dosis ini, dari persamaan ini gitu. Nah, jika disederhanakan menjadi ini. CS rata SF dosis per tau dibagi CL. Oke. Nah, ada juga persamaan ini. Tau dikurangi T input. Waktu dalam interval pendosisan tanpa adanya absorpsi. Nah, caranya dengan mengurangi interval pendosisan dibagi dengan waktu inputnya. Nah, itulah waktu dalam interval tanpa absorpsi. Nah, jika waktu dalam interval pendosisan tanpa input obat relatif pendek dibandingkan dengan waktu paruh, jadi kok waktu dalam interval dosis yang tidak ada absorpsinya itu kok lebih pendek dibandingkan dengan tes tengah, dinyatakan bahwa akan terjadi fluktuasi kecil. Nah, makanya kan waktu input obat itu kan harus mengikuti persamaan yang di atas tadi ya. Dia itu sebaiknya itu memang sama dengan waktu paruh. Yang baik itu seperti itu. Jadi durasi input. Makanya ketika kita sebagai farmasis ya, kita ditanyakan begitu ya, berapa nih laju infusnya begitu ya, berapa nih durasinya, durasi pemberian obat melalui infusion continuous misalnya. Nah, kita hitung dosisnya, kita hitung intervalnya. Setelah kita tentukan dosis dan intervalnya kita lihat dari waktu paruhnya begitu. Setelah kita tentukan, kita harus hitung prediksi keadaan tunanya berapa, prediksi CSS max-nya berapa, CSS min-nya. Nah, sebelum keadaan tuna kita bisa prediksikan dengan CSS rata tadi ya. Tinggal modelnya yang mana, infusion continuous, intermittent atau bolus atau yang lain begitu. Nah, ketika selama pemberian infus itu kita kan pantau efek terapinya begitu ya. Kok efeknya belum tercapai nih misalnya, maka kita berikan kita coba TDM, kita ambil sampelnya. Oh, ternyata kita lihat konsentrasinya masih jauh di bawah range terapeutik. Nah, atau jangan-jangan melebihi. Nah, maka kita turunkan dosisnya atau kita ganti model pemberian obatnya. Oh, ini nggak bisa nih, obatnya sangat sempit sekali indeks terapinya, maka berikanlah yang infus continuous, misalnya seperti itu. Oke. Nah, ini pada akhir. Nah, akhir dari pemaparan di atas adalah kita bisa memilih, menentukan ya, mana persamaan yang paling tepat untuk kita ketika melakukan TDM. Oke, sudah lakukan TDM, konsentrasinya sekian per waktunya dari beberapa titik. Apa yang akan kita lakukan? Kita lihat konsentrasinya ya, ini apakah di bawah dikategorikan subterapeutik atau di atas ya, apakah termasuk toxicity. Nah, setelah itu baru kita bisa bermain dengan regimen dosis dan persamaan ini. Persamaan ini ya banyak ya, intermittent, infusi singkat keadaan tidak tuna begitu. Oh, di ini tiba-tiba infusionnya dihentikannya sebelum keadaan tuna ini. Nah, baru berapa jam? Karena waktu paruhnya misalnya 5 jam, tapi kok dihentikannya baru 2 jam dan dihentikan. Itu sudah pasti diprediksikan dihentikannya sebelum keadaan tuna. Karena biasanya keadaan tuna tercapai 3-5 kali waktu paruh. Gitu ya. Nah, di sini landasan kita adalah memilih persamaan itu. Apakah keadaannya tuna? Sudah tuna belum?
durasi input obatnya gimana, 3-5 kali tes tengah nggak, dosis dan interval dosisnya konsisten nggak tiap diberikan. Iya, maka terus saja ini algoritmanya ada di sini ya, untuk menentukan yang mana nih gitu. Ya, apakah inputnya continue atau intervalnya kurang dari sama dengan 1/3 waktu paruh? Ya, maka CSS max-nya sama dengan CSS rata sama dengan CSS min, maka pakai yang ini. Berarti itu yang infusi continue. Nah, seperti itu ya. Jadi lihat konteks narasinya nanti sama apa kasus yang akan kita temukan gitu ya untuk TDM tersebut. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Dari sini kita bisa tahu bahwa ternyata pemberian obat itu tidak semerta-merta ini hanya infus gitu ya, ini disuntikan langsung ke pembuluh darah tanpa kita tahu apakah obat yang kita berikan melalui jalur-jalur atau rute-rute tersebut apakah sudah pasti konsentrasi obatnya masuk ke dalam range terapeutik begitu. Ketika itu tidak tercapai range terapeutiknya, maka efek yang ditimbulkan juga tidak akan optimal. Makanya banyak kasus di mana kok pasiennya nggak sembuh-sembuh begitu ya, walaupun faktor lain banyak berpengaruh ya. Kita tidak hanya bisa melihat dari sisi ini. Nah, tetapi salah satu pendekatan yang bisa kita lakukan adalah satunya faktor farmakokinetik ya, khususnya TDM ini. Kita memastikan bahwa range terapeutiknya optimal begitu ya di antara MEC dan MTC-nya, dan mencegah terjadinya toxicity atau adverse drug reaction atau kejadian lain yang tidak diinginkan. Jangan-jangan konsentrasinya jauh di atas yang toksik gitu. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat mudah dipahami dan bermanfaat. Terima kasih semuanya.